misalkan tidak ada teorinya yang mendukung, ya berarti dia tidak mempengaruhi permintaan secara langsung, tapi dia mempengaruhi secara tidak langsung. Artinya dia dari komposisi logam, dia mempengaruhi harga dulu, harganya misal komposisi logam naik, harganya ikutan naik, karena harga naik permintaannya turun, misal seperti itu. Nah, dia secara tidak langsung mempengaruhi permintaan lewat dari variabel. Dia juga tidak ada kaitannya dengan variabel X. Misal komposisi logamnya tinggi, maka dealer yang menjual semakin banyak atau semakin sedikit. Nah, itu tidak ada ya. Itu misalkan. Itu dia memenuhi syarat untuk digunakan sebagai variabel instrumen. Harapannya dengan menggunakan variabel instrumen ini, endogenitas antara harga dengan error tadi ini menghilang. Jadi skemanya menjadi seperti ini. Dan ini nanti akan dibentuk dua persamaan. Ini persamaan pertama adalah kita membentuk harga nanti W sama dengan ini komposisi logam. Yang kedua adalah permintaan dipengaruhi oleh harga dan nilai. Ada dua. Ini yang pertama. Ini yang kedua di sini. Kayaknya ini dinamakan two stage, where ada dua tahapan. Pertama adalah melakukan estimasi di sini OLS, yang OLS kedua di sini namanya dua. Oke, ini saya tuliskan persamaannya. Yang pertama adalah kalau di proses leader biasanya beta 0, beta 1 gitu ya. Kalau regresi ini saya ganti sama untuk membedakan saja. Jadi terserah saja mau ditulis alfa, beta, gamma, terserah. Penting paham. Ini saya bedakan saja. Gamma 0. Ini untuk yang step pertama, yang ini ya. Dia itu dipengaruhi oleh Z. Terus untuk two stage, dia ditambahkan dengan X. Walaupun tidak ada garis, dia tetap ditambahkan. Fungsinya apa? Ini sebagai kontrol. Sebagai kontrol. Takutnya kalau ini tidak dituliskan di persamaan stage satunya, dealer ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung melalui errornya. Melalui error ini kan isinya itu variabel yang tidak ada di model kita. Takutnya itu dia ada pengaruhnya lewat sini. Nah, untuk menghindari seperti itu, kita berikan kontrol, kita tuliskan di persamaannya sini. Tetap dituliskan saja, ini khusus untuk stage 1 saja. Sedangkan untuk stage 2 cukup dituliskan Y sama dengan I delta 0 ditambah delta 1W ditambah delta 2X. Ini regresi biasa ya. Hanya saja untuk stage 2 W-nya kita tidak menggunakan data asli. Kita menggunakan data W prediksi. Jadi ini nanti di-run dulu. Yang stage 1-nya di-run. Ketemu model W-nya, diestimasi. Ketemu W cap, W hat. Nanti nilai prediksinya digunakan. Jadi tidak menggunakan data asli. Ya, kalau misalnya tadi kan regresi kita punya data harganya, per mobilnya berapa ada. Sementara untuk yang stage 2 ini cuma menggunakan prediksi harganya berdasarkan hasil pada stage 1. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan di yang topik kedua. Nah, ini yang stone. Ya, kita coba praktekkan. Ini saya punya datanya saya membuat sendiri ya. Mungkin kalau ini mencoba bisa download di sini. Ada TPS SPPS.id/materi to SLS. Nah, di sini nanti saya berikan data setnya yang bentuknya DTA, artinya langsung dibuka di data atau Excel lah. Kalau memang ini menggunakan HP ternyata belum sempat install Stata atau belum sempat buka laptopnya, bisa dilihat ya. Nah, datanya ini saya membuat sendiri ya, data aktif ya. Y, W, Z, dan X ini adalah jumlah permintaan terhadap mobil tertentu. Misal ini saya punya ini nomor 1 ini misalnya mobil, katakan mobil merek A, itu permintaannya berapa sih, penjualannya berapa, kemudian harga mobilnya berapa juta satu unitnya, kemudian komposisi logamnya berapa kilo, kemudian
jumlah dealer yang menjual mobil itu berapa dan seterusnya. Mungkin langsung dipraktekkan saja ya untuk yang saya share dulu yang sekarang. Oh, salah. Apa yang terlihat? Oh, setelah ya. Nah, di sini datanya sudah saya load. Sudah saya load, bisa dilihat datanya sudah ada semua ya. Sesuai ini ada 100 observasi, 100 data dari variabel-variabel yang sudah saya jelaskan. Saya ralat share screen aja. Oke, saya lihat serinya ini. Kelihatan ya, walaupun agak kecil, saya bagi dua. Nah, ini adalah yang di sebelah kiri, ini prosedur pengolahannya. Pertama kita punya modal nih, dua persamaan tahap 1 dan tahap 2, stage 1 dan stage 2. Yang pertama adalah membentuk model regresi pada stage 1. Stage 1 ini. Untuk query-nya sudah dijelaskan ya, yang seri sebelumnya. Ini regresi biasa dulu. Regress, Y, variabel dependennya, kemudian variabel berikutnya. Jadi ini di sebelah sini ya, di komen statanya regresi W, ini variabel dependennya W, ini Z sama X. Ini di run saja, sudah keluar angkanya. Ini modelnya sudah ketemu. Modelnya sudah ketemu. Yang kita butuhkan adalah nilai prediksinya, nilai W hat. Otomatis kita simpan, kita hitung biar program yang hitung. Kita menggunakan W hat. Perintahnya XP ini kita membuat prediksi. Saya simpan datanya, namanya W hat. Ini variabel XP ini sudah sudah bawaan ya dari sananya. Kalau pikiran sudah dia jalankan, kita lihat datanya, nambah satu kolom lagi, namanya W hat. Nilainya berbeda. W yang saya punya ini data aslinya. Ini adalah data prediksinya. Berbeda ya, karena ini pemodelan ya, pemodelan linear. Jadi nilainya kalau pada kasus tertentu sebagian besar memang nilainya akan beda dengan nilai aslinya. Ini yang kita gunakan untuk pemodelan di tahap 2. Jadi kita tidak menggunakan yang di baris 2 ini. Kita menggunakan yang di baris di kolom 2, kolom W. Kita menggunakan kolom W hat, kolom 5 ini. Ini yang kita gunakan. Langsung saja dan kita regresikan lagi. Kita meregresikan Y. Variabel bebasnya menggunakan W hat dengan X. Saya tarik sedikit ya, nanti outputnya tapi ya tidak sulit. Nah inilah hasil akhir dari SLS-nya. SLS-nya di sini kita dapatkan bahwa nilai Y tadi, Y saya kembalikan
mobil tipe tertentu itu dipengaruhi oleh harga, dia P value-nya. Kan lihatnya di sini ya, P value-nya 0,0000. Nah, ini mendekati 0, maklum saja karena ini memang datanya saya buat sendiri ya. Sudah disetting pasti signifikan. Kalau untuk yang lain mungkin belum tentu ya. Kita carinya misalnya alfa ditetapkan 5%, nilainya sudah mendekati 0, artinya dia memang ada pengaruh nih. Harga memberikan pengaruh terhadap permintaan pil. Begitu juga dengan banyaknya dia positif ya, dua-duanya positif. Nanti semakin mahal harganya, permintaannya juga semakin tinggi. Kalau harganya naik ini tadi juta rupiah ya, kalau harganya naik 1 juta rupiah, maka permintaan 0,15963 permintaannya. Ini selanjutnya otomatis dicari teorinya ya, apakah ini wajar apa enggak. Kemudian jumlah dealer juga mempengaruhi signifikan. Jadi setiap dealernya nambah satu dealer, itu penjualannya bisa naik sekitar 2 unit. Seperti itu untuk interpretasinya. Kemudian tentunya ini baru menggunakan error yang manual. Ya, ketemu standar error dan ini bisa dianalisis lebih lanjut. Ini saya lanjutkan dulu deh yang ke yang menggunakan IV regress. Ya. Step 1 sudah, ini tadi outputnya sama ya tadi. Yang pertama, step 1 demikian, dipredik, baru regresikan yang kedua tahap. Nah, sekarang kita menggunakan IV regress. IV regress ini adalah dia itu udah fasilitas dari sana untuk melakukan pemodelan menggunakan SPSS. Ya kan? Bisa menggunakan sintak saya. Bisa juga menggunakan menu yang ada. Jadi saya di sini menggunakan sintak saja. Karena saya pribadi lebih nyaman menggunakan itu dibandingkan klik karena saya agak bingung kan. Ya, ini sintaks dasarnya. Ini wajib ditulis IV regress. Tulisnya juga tuh SLS karena kita mau menggunakan tuh SLS. Kemudian yang belakang ini dependent exogen endogen instrument, ini tergantung dari data yang kita punya. Ini saya memberikan 4 contoh. Misalnya kita mau melakukan tuh SLS menggunakan satu variabel exogen, satu variabel endogen yang dia merupakan regresor. Kalau saya tadi nulisnya dia W, exogen ini X, W, dan satu variabel instrumen ini Z. Otomatis nanti sistem menjadi seperti ini. IV regress to SLS, Y-nya cuma 1. Ini variabel dependennya 1, Y1. Kemudian ini variabel exogennya X1. Kemudian W1 variabel endogen yang dia regresor, ini cuma 1. Kemudian Z1-nya instrumennya 1. Kemudian untuk susunan ini, exogen sama yang dikurung ini boleh dibalik. Jadi misalnya exogennya saya tulis di belakang. Jadi nanti nulisnya IV regress to SLS Y1, kemudian kurung W1 sama dengan Z1, kurung tutup X1. Itu boleh. Bisa dijalankan seperti itu. Yang tidak boleh dibalik itu adalah ini, dependentnya. Dependent harus di paling depan. Kalau yang exogen sama endogen ini yang bagian regresor boleh dibalik-balik. Tapi ya tetap kalau exogen dia tidak ada kurungnya. Kalau dia regresor endogen dia di dalam kurung sama dengan instrumennya. Kemudian contoh yang kedua adalah satu variabel exogen, satu variabel endogen, dan 2 variabel instrumen. Nulisnya seperti ini. Mirip dengan atas, cuma di sini instrumennya jadi ada 2, Z1 dan Z2. Kemudian saya tambahkan lagi variabel endogennya jadi 2, ini boleh. Nah, 1, X1, W1, W2 sama dengan Z1 dan Z2.
Artinya ini W1 dan W2 ini nanti dia sama-sama endogen dan dua-duanya variabel instrumennya sama, Z1 dan Z2. Ini akan lebih kompleks nanti kalau sudah menggunakan endogennya banyak dan Z2-nya banyak. Kan kadang nanti larinya ke real SLS juga. Kita batasi untuk yang seminar ini di sini aja dulu. Kita menggunakan satu variabel endogen saja. Kalau jumlah, oh ya, untuk variabel instrumen ini beberapa referensi menyebutkan jumlahnya itu minimal sama dengan variabel endokrin regresornya ini. Jadi kalau misalnya yang dicontoh ke-3 dan ke-4, ini Z-nya ini harus 2 minimal. Nggak boleh nanti ini W1, W2 sama dengan Z1. Seluruhnya cuma 1. Nah, itu tidak disarankan untuk referensi. Jadi minimal itu sama. Lebih nggak apa-apa. Kayak ini kan, yang di kedua ini kan, endogen regresornya 1, tapi dia instrumennya 2, itu dipersilahkan. Baik. Tapi tentunya harus didukung sama teori ya, teori-teori yang sudah. Nah, ini yang terakhir variabel XOP-nya 2. Ini X1, X2, W1, W2, bisa seterusnya. Langsung saja untuk yang data kita tadi, dataset tadi, kita punya 2 state seperti ini, nuliskannya atau maknanya cukup menggunakan perintah ini aja. Sudah selesai, cuma 1 baris. Kalau tadi kan kita meregresikan stage 1 dulu, menyimpan nilai W-hat, dan baru regresikan ya stage 2. Jadi kalau menggunakan IV regress, ya cukup 1 sintaks baris ini aja. IV regress, itu SLS, variabel dependennya, ini variabel exogen, ini variabel yang regresor endogennya tadi sama dengan ini instrumennya. Kalau maaf, ini Z1 ya, ini harusnya Z kalau di dataset saya tadi tidak. Ya, ini langsung saja saya run. Saya akan di share-nya kembali ke start. Oke. Lihat datanya tadi kan di regress itu SLS Y, terus kita punya variabel exogennya 1 ya, W sama dengan Z. Kalau di slide Z1 sini, ini kalau di run error karena Z1-nya tidak ada di datanya. Jadi kita perlu dibaiki seperti ini. Akhir regress dx sama dengan Z. Nah, keluar. Ini hasilnya. Kurang lebih kalau diimplementasikan sama ya dengan yang tadi ya. Ini W-nya harga dengan X ini tadi. Saya lupa ini. Oh ya, jumlah dealer itu memberikan pengaruh signifikan terhadap permintaan mobil. Ini koefisiennya positif. Misalnya pengaruhnya nanti sama lah interpretasinya. Setiap kenaikan harganya 1 juta rupiah, maka permintaannya naik sekitar 0,16 unit. Oke, ini mudah ya untuk pengoperasiannya di Stata. Ini cukup simpel, tidak banyak yang diketik-ketik, tidak banyak slides karena memang sudah disediakan fasilitasnya di aktivitas. Dan saya tadi bilang untuk membandingkan ya, bandingkan hasilnya. Yang pertama sudah balik ke PowerPoint ini hasil tadi tanpa menggunakan IV regress, artinya kita menggunakannya OLS di stage 1 prediksi, kemudian OLS di stage 2 hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini menggunakan
sintaks Ivy regress. Nah ternyata waktu ditelusuri ini koefisiennya sama, nilainya sama persis. Untuk yang kasus ini ya, untuk yang kasus ini nilainya sama persis. Tapi dilihat pada standar errornya berbeda, ada perbedaan. Nah ini jadinya pakai yang mana? Apakah pakai manual boleh atau Ivy regress boleh? Ternyata setelah saya membaca beberapa referensi, lebih disarankan menggunakan ini Ivy regress karena penghitungan standar error itu pada hakikatnya perlu adjustment. Artinya tidak dia itu standar errornya tidak bisa selesai dengan tes 2 kali. Dan hal yang harus disesuaikan di modulnya. Makanya beberapa itu lebih menyarankan menggunakan saja Ivy regress karena ini adjustment, jadi rumusnya itu sudah disesuaikan, rumus penghitungan standar error. Ada hal-hal yang belum ditangkap dalam penghitungan standar error yang di sebelah kiri ini. Nah, ini pada kasus ini kebetulan nggak kebetulan, ini mau saya set. Ini nilai p-value-nya kecil ya, mendekati 0. Kemarin saya coba juga menggunakan data yang lain. Saya coba dengan langkah yang ini, kemudian saya juga ini ternyata ini p-value untuk yang tanpa Ivy regress itu dia signifikan, artinya di bawah 5%. Tapi begitu dengan Ivy regress dia tidak signifikan. Ternyata belum tentu langkah yang menggunakan tanpa Ivy regress artinya kita meregresikan OLS 2 kali nanti 2 itu sesuai. Karena beberapa referensi menyarankan menggunakan Ivy regress saja saat ini, maka ya otomatis kesimpulannya data yang saya gunakan tadi itu bukan ini ya, tidak bisa dimodalkan dengan QSLS, mungkin bisa dengan lain saya ekspor. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, ini bagaimana penerapan QSLS dalam ekonomi ya, ini sosial ekonomi. Kalau saya kena datanya ternyata masih ada sosial, ini saya ambil dari beberapa referensi ya. Ternyata QSLS dalam ekonomi, sosial ekonomi itu kebanyakan itu diterapkan di yang kasus-kasus seperti tadi ya. Artinya ada endogenitas. Tapi beberapa penelitian juga ini ada kaitannya QSLS dengan model-model persamaan simultan. Kalau yang simultan ini belum ada. Nanti lihat persamaannya aja biar kalau yang belum mengenal persamaan simultan ini apa bedanya sama yang ini. Ini untuk langkah-langkahnya ya, langkah-langkah QSLS pada persamaan simultan. Otomatis ini membentuk model persamaan simultan, ini jelas. Kemudian identifikasi model. Nah, ini topik yang nomor 2 ini lebih banyak dibahas di topik yang membahas dengan persamaan simultan. Nanti saya kasih beberapa salah satu referensinya ya, yang bisa kita jelaskan. Kemudian untuk melakukan QSLS kita harus mengubah bentuk-bentuk reduksi. Ini translate-nya ini intinya mengubah persamaan simultan ini menjadi bentuk reduksi form istilahnya. Reduce form ini apa? Nanti sambil jalan saya jelaskan sedikit. Kemudian baru kalau sudah terdapat persamaan reduce form, kita bisa menerapkan QSLS. Yang terakhir uji asumsi dan interpretasi. Ini uji asumsi tidak hanya di persamaan simultan saja ya, termasuk kasus yang saya contohkan tadi seharusnya diuji asumsi dulu karena QSLS ini dasarnya OLS ya, opportunity let's work, di mana ada asumsi normalitas, independen, identik, dan bebas multikolonialitas ya. Asumsi itu karena dasarnya OLS, jadi QSLS juga harus memenuhi asumsi tersebut, 4 asumsi tersebut. Kemudian ini misalnya ada model tadi namanya persamaan simultan ya. Ini ada kemiskinan itu IPM mempengaruhi kemiskinan.
Kemudian jumlah penduduk mempengaruhi pengangguran. Nah, ini tidak saling silang. Kemudian ada permasalahan nih. Ini, kemiskinan itu mempengaruhi pengangguran. Pengangguran juga mempengaruhi kemiskinan. Kalau dituliskan dalam persamaan, seperti ini. Y1 sama dengan 01 alfa 11 ini Y2. Y2-nya pengangguran. Jadi pengangguran ini mempengaruhi kemiskinan, tapi di persamaan kedua kemiskinan mempengaruhi pengangguran. Nah ini seperti muter-muter gitu ya. Ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. Nanti ada looping lah istilahnya. Ini yang dinamakan persamaan simultan. Ini ada sudah ketemu ya model persamaannya simultan ini udah dapat. Ini berdasarkan kerangka pikir ini kerangka pikirnya otomatis dari kajian teori ya. Persamaan simultan masuk ke langkah kedua, identifikasi model dilakukan dengan syarat model persamaan simultan dikatakan teridentifikasi apabila memenuhi syarat kondisi order dan rank. Ini perlu belajar persamaan simultan ya. Tapi di sini ada contoh ya. Ini kebetulan yang saya pakai ini sumber kerangka pikirnya dari penelitian Bisma dan Sulistiani 2019. Nah, di situ juga sedikit dibahas mengenai ini syarat order kondisi rank. Dari persamaan ini, persamaan simultan, dia sudah sudah membuktikan bahwa persamaan ini sudah teridentifikasi. Artinya dia memenuhi syarat kondisi order dan kondisi rank-nya. Untuk lebih detail nanti bisa dibaca di referensi ini. Nanti saya cantumkan di materi, linknya bisa diakses online. Kemudian yang ketiga, membentuk reduced form. Reduced form itu apa? Nah, kalau kita lihat persamaan simultan ini ada variabel endogen nih. Satu, Y2 endogen, ini exon. Kemudian di persamaan yang nomor 2 ini endogen sama dengan ada endogen. Jadi di sisi kiri dan sisi kanan itu ada variabel endogen. Jadi reduced form ini intinya kita akan mengubah setiap persamaan itu tidak mengandung variabel endogen. Jadi ini dihilangi. Caranya bagaimana? Otomatis cara paling gampang substitusikan saja persamaan 2 ke persamaan 1. Y2 yang di sini diganti dengan ini. Nanti diatur diatur nanti biar jadi Y1 sama dengan berapa. Kemudian yang mengubah yang persamaan 2 juga lakukan hal yang sama. Sebaliknya maksudnya. Ini persamaan 1 substitusikan ke sini. Jadi dapat Y2 sama dengan ini ada contoh. Nah, ini di Y2 saya substitusikan persamaan 1 gitu. Dan seterusnya silahkan nanti kalau mau menghitung, membuktikan, siapa tahu ini hitungan saya salah. Nah, nanti hasilnya bisa seperti Y1 sama dengan I di dalam kurung ini ditambah yang di dalam kurung ini X1 ditambah ini X2 ini. Nah, ini saya ubah ya. Ini yang di dalam kurung ini saya istilahkan lagi gamma 0. Ditambah yang di sini adalah gamma 1. Kemudian kalau kita lakukan yang persamaan tersebut dengan 2, nanti reduced formnya kurang lebih mirip. Ini Y2 sama dengan delta. Oh maaf, ini harusnya ada delta 0 ditambah delta 1 ditambah X1 ditambah delta 2 X2 ditambah VN. Jadi di sini kita udah dapat 2 reduced form. Langkah selanjutnya, langkah keempat itu menerapkan 2SLS pada 2 variabel. Kita sudah punya persamaan simultan, ya reduced form. Dan kalau kita ingin prediksi, bagaimana
kok bisa saya menuliskan seperti itu? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini dari mana? Yang saya contohkan yang kemiskinan ya. Kemiskinan ini Y1, ini kan variabel dependennya. Kita lihat yang persamaannya ini. Saya untuk ini pakai video. Ini untuk yang kemiskinan. Kemudian ini Y1 ini dependennya ini. Kemudian Y2 ada di sini. X1 ada di sini. Nah, jadi awal nulisnya X to SLS Y1, Y2, YX1. Itu saja. Kita lihat di sini. Kemudian kita tahu bahwa ini si Y2 dia adalah regresor yang endogen. Regresor yang endogen, ini variabel endogen, tapi dia sebagai regresor di persamaan ini. Kita jangan lihat yang ini tuh. Jadi kita pilih gulung. Kemudian kita sudah selesai, kita lihat reduce formnya. Reduce form dari si Y2. Yang ini. Reduce form dari Y2. Ini delta 0. Ini kenapa ini delta 1 ini. Delta. Ini juga bukan EU. Ya, ini U harus. Nah, ini delta 0, Y2-nya sama dengan X1, ya dipengaruhi X1 dan X2. Nah, maka jadilah persamaan. Kemudian, untuk yang pengangguran, caranya juga sama, tapi kita menggunakan persamaan yang ini. Dengan reduce form-nya, ini, form, sehingga diperoleh seperti itu. Ini nanti bisa dipraktekkan. Kemudian yang terakhir kalau sudah di RAM ini nanti langkahnya masuk seperti pada ya seri sebelumnya ya, seri OLS. Kita melakukan uji asumsi yang pasti normal, identik, perbedaan dan bebas polynomial. Ini sudah dibahas ya. Saya nggak akan saya bahas lagi, saya cuma mengingatkan saja ini sebenarnya ada lainnya cara untuk melakukan uji normalitas, bisa melalui visu atau mungkin dengan menggunakan uji statistik. Ini contohnya juga sebenarnya masih banyak lagi. Dan untuk cara identik bisa juga dan ada uji statistik. Dan independen juga ada visual dan statistik untuk kelas bisa dilihat dengan beberapa kriteria. Masih banyak. Jadi yang terakhir itu adalah hasil. Nah, ini saya tidak memberikan contoh ya. Jadi silahkan, ini lebih mencoba sendiri lah untuk melakukan pengolahan mandiri. Nah, kalau data tadi kan butuhnya data kemiskinan. Ini ada di situsnya BPS, kita saya cek pengangguran. Pengangguran mungkin nanti namanya tingkat pengangguran itu ada. PM ada di situs BPS Bulog itu juga ada. Terserah nanti kalau mau nyoba bisa pakai angka provinsi atau pakai kabupaten kota Jawa Timur atau se-Indonesia atau mau mana itu silakan. Tinggal dimasukkan saja ke strata. Untuk sintaksnya sudah saya berikan loh. Untuk SLS-nya tinggal ngeran seperti ini. Di refresh di rapat angkanya juga sudah ada. Slide ini silakan kemudian dicoba berdasarkan hasilnya. Kalau ada misalnya permasalahan bisa kita diskusikan di sini atau mungkin hari ini cuma sampai jam 11 saja ya, ini mungkin terbatas nggak sempat atau apa gitu, mungkin bisa di lain hari.
nanti bisa dikomunikasikan aja. Ada kendala kunjungi aja, nanti pojok statistik kan di UNESA ada, itu bisa dibaca sih, bisa mengenai ini. Saya sudah nyoba nih mengunjungi situs BPS tapi susah nih, saya nyarinya miskin gimana ini.